Guys, apakah bisa beli rumah dengan gaji 10 juta rupiah per bulan? Rumahnya harga berapa? DP-nya berapa? Dan berapa cicilannya? Kali ini saya akan bantu perhitungannya supaya kamu bisa share ke pasangan kamu atau ke orang tua kamu. Are you ready? Kalau kamu sudah ready, langsung aja klik like-nya. Guys, langsung aja kita hitung. Berapa sih harga rumah untuk orang dengan gaji 10 juta rupiah? Beberapa hal yang mempengaruhi harga rumah kamu adalah: 1. Penghasilan yang akan langsung berefek pada besarnya cicilan. Besar cicilan maksimal 35% dari penghasilan. Kedua, uang DP yang sudah kamu punya sekarang ini. Semakin besar DP-nya, seharusnya harga rumahnya bisa semakin tinggi. Bunga KPR, semakin kecil bunga KPR, maka semakin besar harga rumah yang bisa dibeli. Lama atau periode KPR, semakin panjang periode KPR, maka semakin besar juga harga rumah yang bisa dibeli. Oke, kita simulasikan aja langsung. Pertama, gaji 10 juta rupiah dan tidak memiliki uang DP sama sekali. Cicilan maksimalnya adalah 35% dari penghasilan atau 3,5 juta rupiah per bulan. Bunga KPR sebesar 8% per tahun dan lama KPR 15 tahun. Maka harga rumah yang bisa kamu beli adalah 366 juta rupiah. Seandainya nih bunga KPR normal sebesar 12%, maka harga rumah yang bisa kamu beli adalah 291 juta rupiah. Guys, seandainya nih ya, kamu udah punya DP sebesar 100 juta rupiah, maka harga rumah yang bisa kamu beli adalah 466 juta rupiah. Aku yakin kamu juga ingin coba kan perhitungannya. File Excelnya udah aku letakkan di deskripsi, silahkan di-download aja, gratis. Kamu juga boleh bagikan filenya dan video penjelasan ini ke pasangan kamu atau ke orang tua kamu. Silahkan bayar pakai doa, subscribe YouTube channel finansialku.com. Oke? Sekarang ini pemerintah Indonesia sedang memberikan diskon beberapa biaya. Jadi pikirkan baik-baik kalau kamu ingin beli properti di tahun 2021. Hati-hati ya saat kamu beli rumah, karena ada 8 biaya yang harus kamu perhatikan. Biaya tambahan yang pertama, biaya cek sertifikat. Cek sertifikat ini penting banget supaya kamu tahu keaslian sertifikat tanah. Jangan sampai nih ya, rumah atau tanah yang kamu beli itu adalah rumah atau tanah sengketa. Kamu itu bisa menggunakan jasa notaris dan semuanya langsung diurus ya, atau kamu cek sendiri, datang sendiri ke kantor pertanahan setempat, atau kamu bisa ngecek sertifikatnya lewat BPN secara online, internet. Itu waktu pengecekannya cuma 1 hari doang. Dan ini ada beberapa berkas yang harus kamu siapkan. Biaya tambahan yang kedua, biaya akta jual beli atau singkatannya AJB. Jadi gini guys, AJB ini nilainya 1% dari nilai transaksi jual beli rumah. Contoh nih ya, kalau harga rumah kamu itu 1 miliar, maka AJB-nya 1% kali 1 miliar sama dengan 10 juta rupiah. Biasanya nih ya, biaya pembuatan AJB ini ditanggung oleh orang yang beli, kecuali kamu ada kesepakatan lain dengan penjualnya. Biaya tambahan ketiga, biaya balik nama. Biaya balik nama itu biasanya 2% dari nilai transaksi atau sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Sebagai pembeli nih ya, kita wajib melakukan proses balik nama, kecuali jika kita beli rumah itu langsung dari developer. Sebagai informasi nih ya,
kalau kita ingin mengurus sertifikat balik nama, itu kita perlu penandatanganan dan pelunasan AJB dari pihak pembeli dan penjual. Kemudian itu ada PPAT, pejabat pembuat akta tanah, itu harus mengurus sertifikatnya ke Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Proses pembuatan sertifikat ini biasanya memakan waktu sekitar 2 minggu. Biaya tambahan keempat, biaya pajak penghasilan atau PPH. Penjual rumah itu akan dikenakan biaya pajak penghasilan atau PPH seperti yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 48 tahun 94. Pajak yang dikenakan itu atas penghasilan diterima oleh pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan yang jumlahnya lebih dari 60 juta rupiah. Besarnya PPH adalah 2,5% dari jumlah bruto nilai penghasilan atas hak tanah dan bangunan. Contoh nih ya, harga rumah adalah 1M, maka PPH-nya adalah 2,5% kali 1M sebesar 25 juta. Biaya tambahan kelima, biaya penerimaan negara bukan pajak, PNBP. Biaya PNBP itu dibayarkan sekaligus saat mengajukan BBN dengan perhitungan 1/1000 dikali harga jual rumah ditambah 50.000. Contoh, jika harga rumah 1 miliar rupiah, maka PNBP-nya adalah 1.050.000 rupiah. PNBP itu diatur dalam peraturan pemerintah atau PP nomor 13 tahun 2010 tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak. Biaya tambahan yang keenam, biaya perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, BPH-TB. Jadi guys, objek pajak BPH-TB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. BPH-TB ini besarnya 5% yang dikenakan kepada pemilik atau pembeli rumah. Nilai yang diwajibkan membayar pajak itu di atas 30 juta rupiah. Cara menghitung BPH-TB adalah kurangi dulu nilai perolehan objek pajak atau NPOP dengan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak, NOP TKP. Contoh nilai ya, gini. Perhitungan BPH-TB untuk rumah 1 miliar dan nilai MPOP TKP-nya adalah 80 juta rupiah. 5% dikali 1M kurangi 80 juta. Jadi 46 juta rupiah. Biaya tambahan ketujuh, biaya kredit kepemilikan rumah atau KPR. Biasanya bank itu akan mengenakan beberapa biaya atas KPR. Contoh ya, provisi, administrasi, dan bunga KPR. Semua biaya tersebut itu ditanggung oleh pembeli dan masuk dalam daftar biaya jual beli rumah. Kalau rata-rata biaya provisi itu besarnya 1% dari pokok kredit atau pokok pinjaman. Semakin besar pinjamannya, maka semakin besar biaya provisinya. Kalau biaya administrasi itu rata-rata sekitar 250 sampai 500 ribu rupiah. Biaya tambahan ke-8, jasa notaris. Besarnya biaya notaris ini sebenarnya ya bisa diobrolin langsung sih dengan notarisnya. Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 36, maka besarnya biaya jasa notaris dan biaya paling besar sekitar 5 juta rupiah. Guys, materi ini aku rangkum dari beberapa sumber. Jika kamu punya informasi tambahan, silahkan tulis di kolom komentar. Oke? Di video berikutnya, aku akan bahas apakah gaji 10 juta rupiah boleh beli mobil. Mobil harga berapa? Dan supaya kamu lebih jago investasi reksadana, tonton juga playlist investasi reksadana untuk pemula. Subscribe YouTube channel finansialku.com dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di video Melek Finansialku Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true.